banyak ya kawan-kawan itu yang minta saran bagaimana sih caranya ya daftar aja terus banyak-banyak doa gitu ya. Nanti kalau sudah rezekinya insya Allah bisa. Yang pasti harus sabar ya Pak ya. Jadi karena habis daftar nggak langsung keterima gitu kan. Nunggunya agak lama. 3 tahun ya Mas Nadir ya? Ya saya nunggunya Saya juga 3 sama tahun. sih sekitar 2 tahun juga. 2 tahun atau 3 tahunan. Saya udah lupa itu. Tiba-tiba dapat email aja. Email apa ini? Ustadz Budi ini waktu pertama kali ke Arab Saudi sepertinya diterima di diploma tadi ya, di program diploma Ali. Apa ini bisa dibilang salah satu strategi untuk diterima di program master? Apakah memang lebih mudah untuk diterima di program diploma Ali? Seperti apa? Sehingga dari diploma Ali baru kita daftar master. Iya, jadi pertanyaan ini banyak ditanyakan kepada saya ketika teman-teman menyampaikan pertanyaan bagaimana caranya bisa diterima kuliah di Saudi. Memang ya, kita akui yang utama adalah ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ya, jelas. Tapi kan kita takdir juga harus berusaha untuk mengejarnya. Kita harus menapaki jalannya seperti apa. Ya, diantaranya adalah menempuh jalur bisa melalui memilih jurusan ini. Cuma jangan ambil jurusan itu kalau misalnya S1-nya teknik mesin, misalnya teknik nuklir gitu, karena ya nggak diterima gitu, karena harus linear. Ya, seperti itu. Kebetulan saya waktu itu daftar dan ijazahnya memenuhi syarat ya, karena kan ijazah S1-nya itu syarat dari Arabic Linguistic Institute ini, dari Ma'had Lughawiyat Al-Arabiyah di KSU ini. Ijazah S1 takhususnya ya, jurusannya itu bahasa Arab atau dirasat Islamiyah. Seperti itu ketika saya daftar, coba-coba, dan itu saya sudah lupa ya. Tahun 2014 atau 2015 itu, kemudian 2017 baru dapat isyarat qabul. 2017 akhir ya, sekitar bulan September, Oktober, dan bulan Januari saya berangkat tahun 2018. Begitu, dan kemudian saya lanjut ke masternya yang Essential of Education itu usul tarbiyah. Begitu. Jadi mungkin teman-teman yang ingin kuliah di Saudi ini bisa menempuh jalan ini ya, kalau memang ijazahnya memenuhi syarat. Atau juga ada juga yang S2, kalau teman-teman yang ambil takhususnya adalah sastra Arab atau yang PBA. Di Indonesia ini sangat jarang sekali, masih sangat jarang sekali yang tahu. Ya, itu di sini ada program S2 linguistik terapan lughawiyat tatbiqiyah. Cuma ya mungkin agak berat sih. Cuma mungkin agak berat, tapi ijazah Indonesia itu diakui untuk yang jurusan bahasa Arab itu, karena memang mungkin dijelaskan kontennya, substansi mata kuliahnya seperti apa. Hubungan antara pihak KSU sini, khususnya Ma'had Lughawiyat ya, dari Arabic Linguistic Institute sini, itu sangat dekat dengan kampus-kampus yang ada di Indonesia, sehingga kalau ada pendaftar dari ijazah Indonesia jurusannya bahasa Arab itu, insya Allah kalau yang daftar linguistik terapan yang magister itu kemungkinan besarnya diterima. Jadi teknik-teknik pengajaran kebanyakannya ya. Itu adalah cara mengajarkan bahasa Arab untuk orang asing. Iya, bukan pelajaran lagi tentang nahwu. Bukan pelajaran, bukan konten bahasa Arab. Kalau konten bahasa Arab itu di Kuliatul Adab. Ya. Jadi itu yang harus ada tasawuf kepada orang. Jadi memang harus diberikan penjelasan ya kepada teman-teman ini, biar nggak kebablasan nanti. Jurusan bahasa Arab itu ada rumpunnya lagi. Ketika kita belajar di Ma'had Lughawiyat ya, linguistik terapan lughawiyat tatbiqiyah, itu kita bukan belajar bahasa Arab nahwu, ngafal kitab Al-Ajrumiyah ya. Bukan Al-Kalamu wa lafzul murakabul mufidu bil wadi', bukan itu, tapi mengkaji tentang bagaimana kita bisa mengajarkan dan orang teori-teori bahasa Arab dan teori-teori pengajaran. Ya, lebih ke PBA demikian. Jadi insya Allah ini lebih berpeluang sih. Artinya itu tidak, jangan bermimpi bahwa di sana akan diajarkan teknik nahwu, saraf, balaghah, tidak ada sama sekali. Ya, itu harus dipahami supaya mengerti orang tasawur ya tentang konten materi yang diajarkan itu harus.
filsafat pendidikan diajarkan di situ. Jadi harus paham. Biar nggak kebablasan. Kayak sebagian teman-teman kan ada yang bingung setelah di sana, lah kok kenapa jurusan saya ini sudah tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Iya. Dan banyak dari teman-teman yang saya dapati di Indonesia itu, mereka itu ketika diarahkan nggak nurut gitu, membandel gitu kan. Misalnya ijazah S1 Islamic Studies ya dari Indonesia, entah jurusan tafsir, hadis ataupun yang lainnya, itu ingin lanjut di sini jurusan Islamiyah gitu kan, tafsir, hadis, fikih. Itu harus ketika dijelaskan juga diberitahu, untuk akreditasi Indonesia. iya, ketika diberitahu itu ngeyel gitu, sehingga tetap mendaftar dan akhirnya tidak diterima. Ya, jadi memang juga harus diberikan informasi kepada teman-teman kalau yang mau mendaftar untuk jurusan Islamic Studies ya, hadis, fikih, tafsir ataupun yang satu rumpun, itu kalau di Saudi hukum hukum asalnya itu ijazahnya tidak diterima. tidak Kenapa? diakui. Ya, Tidak karena berbahasa Arab ya. tidak berbahasa Arab, bahasa pengantarnya. Yang kedua, pendaftar dari sini itu ribuan. Ya, kayak misalnya di kuliah tarbiyah satu jurusan itu yang daftar itu bisa sepertinya ngomong Ustaz Budi cuma King Saud dengan Qasim ya yang menerima selain yang menerima non alumni Saudi. Iya. Non alumni Saudi. Kalau kayak Jamiah Islamiyah di Madinah itu ya Dengan harus- Jamiah Imam. harus alumni situnya, harus alumni Jamiah Islamiyah. Lanjut S2 ya, yang alumninya pun belum tentu diterima gitu. Iya. Kalau Ustaz Kaisar dulu kan keterimanya di Master Ekonomi. Terus kalau tidak salah masuk di Mahat di Mahat Nah, ini belajar bahasa Arab. Itu Ini sebenarnya juga ada apa sebenarnya? Kenapa bisa tiba-tiba ke Mahat itu? Sebenarnya ada satu hal yang unik ya dari penerimaan saya ini ya. Dulu dan ini pelajaran yang lain bagi yang mau daftar ekonomi di sini. Pertama sekali saya ingin katakan bahwa master di ekonomi ini di sini berbahasa Arab. Nah, hal yang unik ketika saya daftar itu kan dulu tahunya ada itu bahasa Inggris. Dan ternyata setelah di sini itu menggunakan bahasa Arab, baru paham kalau di sini itu menggunakan bahasa Arab. Dan itu sebenarnya kesalahan sistem, kesalahan teknis dari sini sebenarnya ya, kesalahan teknis. Nah, ada juga orang teman-teman yang ingin mengikuti jejak saya, mau seperti saya, tapi saya bilang ini kasus saya kasus yang bukan kasus yang normal. Dia keluar dari aturan sebenarnya karena kan dia berbahasa Arab. Terus saya waktu itu sama ketua jurusan kebijakannya disuruh belajar ambil diploma bahasa Arab. Ya, disuruh ngambil diploma bahasa Arab setahun atau 2 tahun sampai saya lancar bahasa Arab. Nah, itu banyak orang yang mau pengen kayak saya. Tapi saya katakan bahwa ini sebenarnya bukan aturan baku dari kampus. Cuma karena waktu itu kebijaksanaan dari ketua jurusan untuk memindahkan saya ke sana, ya akhirnya saya pindahkan ke sana. Tapi ini bukan hal yang bisa untuk dijadikan satu aturan baku, silahkan daftar gini. Tidak. Karena dulu alasannya ketua jurusan kenapa saya diterima, karena saya tanya kenapa saya diterima kalau begitu. Dia bilang, ya mungkin nggak tahu lah kalau itu satu apologi dari dia, tapi dia bilang kita lihat namanya kampusnya dulu Hasanuddin University, Jamiah Hasanuddin, jadi ada Islam mungkin dianggap bahasa Arab gitu kan. Nah, setelah itu ya ala kulli hal alhamdulillah selesai saya di program diploma 2 tahun bahasa Arab. Dan bagi yang mau, dan saran bagi yang mau merasa bahwa itu waktu yang lama, ya jangan daftar. Mungkin dari yang jurusan lain silakan juga bisa daftar, tapi kadang-kadang dalam kuota terbatas ya, kuota terbatas. Tapi itu jurusan berbahasa Arab, ya. Dan itu mungkin boleh saya katakan bahwa itu kesalahan teknis dulu penerimaan saya. Ternyata tiba di sini ternyata menggunakan bahasa Arab bukan bahasa Inggris. Nah, setelah saya ditransfer ke diploma bahasa Arab 2 tahun belajar di sana. Saya selesai di wisuda di sana, kembali lagi ke magister, mendaftar sebagai mahasiswa baru di sana dan sebagai mahasiswa baru. Mengambil 1 tahun lagi mata kuliah matrikulasi, takmili istilahnya di sini. 1 tahun. Padahal S1-nya ekonomi ya, tapi ambil matrikulasi. Aturan yang berlaku di King Saud University khususnya jurusan ekonomi S2-nya, kalau kalian bukan dari alumni jurusan ini ekonomi, King Saud harus mengambil matrikulasi setahun.
itu dikuliahkan bersama dengan anak S1 dan ya kuliah bersama. Ya matrikulasi gitu ya. Matrikulasi, tapi dia kuliah sama S1. Itu belajar bahasa Arab di Mahat selama 2 tahun, kemudian kuliah magister ya. Mulai dari matrikulasi itu cukup. Sebenarnya tidak cukup. Cuma saya juga mau tekankan di sini sebagai pengalaman saya dan mudah-mudahan banyak yang mengambil pelajaran dari situ bahwa kalau bukan dirasat Islamiyah di sini, mungkin juga sekaligus pengalaman Ustaz Budi ini, kalau bukan jurusan dirasat Islamiyah di sini, rata-rata pengajaran yang menggunakan bahasa Arab itu akan menggunakan bahasa Amiyah. Amiyah. Memang tulisannya itu adalah bahasa fusha yang di mukarrar, di diktat di pelajaran kita itu semuanya kan bahasa fusha. Coba Ustaz Kaisar menyampaikan contoh bahasa Amiyah itu gimana gitu. Jadi saya teringat dulu kalau Ana bagaimana cara mengejarnya sampai bisa mengejar seperti itu. Kalau Mahat nggak cukup. Cuma karena Ana dulu di sini bergaul dengan orang-orang, mengejarnya waktu itu dari bergaul dengan orang Arab, Yaman, Mesir, bergaul dengan bangsa lain, sampai saya tidak jarang sekali bergaul dengan orang Indonesia 1 tahun 2 tahun pertama di sini, bercampur dengan bangsa-bangsa lain untuk mengejar bahasa saya. Nonton YouTube tentang kuliah-kuliah di YouTube, membaca buku, mengerti istilah-istilah ekonomi. Istilah ekonomi bahasa Arab perlu kita ketahui lain dengan istilah ekonomi yang ada di bahasa Arab yang ada di sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris kedokteran, bahasa Inggris ekonomi ada. Masing-masing punya istilah tertentu. Nah, waktu itu ya alhamdulillah pertama kali saya melewati 1 tahun takmili matrikulasi itu dengan lancar. Nah, ketika saya sudah mulai masuk mata kuliah S2, sudah mulai master, pertama kali diajar oleh orang Syria dengan lahja Syria pakai matematika ekonomi. Nanti kita lanjut. Belajar matematika pakai bahasa Arab ya. Lahjanya bukan Arab Amiyah dulu ya. Ini uridu an atakallama al-lughata al-arabiyyah. Enggak ada ya. Nanti kita bahas masalah tantangannya. Nanti kita akan bahas masalah tantangan. Mungkin dari Mas Latif, berapa lama jeda dari proses pendaftaran sampai proses pengumuman itu bisa dapat pengumuman penerimaan? Ya, jadi kalau untuk jurusan umum ya, terutama sains dan engineering yaitu waktu itu saya daftar tahun 2016 awal ketika ada 2016 awal. Iya, 2016 awal. Terus kemudian saya mengumpulkan syarat-syarat yang pasti kan TOEFL ya. TOEFL bisa IBT atau IELTS. IBT itu sekitar 60-an. Jadi minimalnya ya, atau IELTS itu sekitar 5,5. Jadi di sini bukan 5,5 kalau nggak 6 gitu kan. Jadi nggak 6,5 gitu kan. Jadi sedikit lebih rendah daripada kampus-kampus di Eropa. Nah, terus kalau enggak ya paling 2 itu yang diterima, cuma 2 itu sih IELTS atau IBT. Tapi di sini kayaknya lebih prefer yang IBT. Nah, terus setelah itu saya membuat syarat itu, terus CV ya kan, terus rekomendasi dari dosen, 3 profesor lah. Terus kemudian saya nunggu sampai akhirnya dapat pengumuman diterima. Awalnya saya kira di pertengahan 2016 itu akan segera berangkat karena udah dikatakan diterima, cuma visanya belum ada gitu kan. Terus suruh nunggu lagi katanya berapa bulan. Masih mabda'i ya. Iya. Akhirnya sampai 3 tahun ya. Beberapa tahun sampai akhir 2018 saya dapat LOA gitu kan, yang ada nomor visanya. Jadi nunggunya sekitar 2016 2017 hampir 3 tahun gitu. Nah, cuma di situ saya ada kendala yaitu karena saya statusnya adalah masih CPNS waktu itu ya, kalau calon pegawai negeri sipil gitu kan, jadi masih setahun saya di Batan, nggak boleh untuk melaksanakan tugas belajar gitu. Akhirnya saya mengirimkan surat resmi dari Batan gitu kan ke KSU, minta supaya dipospon selama 1 semester atau 1 tahun ya gitu. Alhamdulillah di sini disetujui. Akhirnya baru Desember 2019 kemarin saya berangkat ke sini. Jadi tanggal 30 Desember 2019 saya berangkat ke sini gitu. Tapi menurut Mas Latif ini dari seluruh berkas yang diajukan ke KSU, kira-kira yang paling dipertimbangkan oleh KSU sehingga Mas Latif diterima itu berkas yang mana? Oke, jadi kalau supaya bisa diterima, sepengetahuan saya yang pertama IPK-nya harus di atas 3 nih. Jadi kalau di Eropa atau Jepang mungkin mintanya 3,5 ya. Kalau di sini nggak sampai segitu, cukup di atas 3. Terus kemudian setidaknya kita harus punya 1 jurnal internasional, Mas. 1 jurnal internasional, entah itu di proceeding atau entah itu yang terindeks global lah. Jadi misalkan terindeks Scopus atau terindeks yang lainnya kayak gitu. Yang pasti di situ ada kesempatan besar bisa diterima. Karena sebenarnya juga
di sini kayak misalkan jurusan saya sendiri mechanical engineering di sini butuh banyak mahasiswa. Tapi sayangnya yang bisa diterima cuma 1-2 kayak gitu tiap tahun itu. Karena dia melihat kualifikasi ya. Kurang tahu ya, kurang tahu Ustaz. Karena banyak dosen-dosen itu kesusahan mencari mahasiswa. Jadi sampai ketika saya di sini tuh saya dihubungi sekitar 3-4 dosen untuk ikut proyek dia gitu kan. Dan mau nggak mau saya harus milih gitu. Jadi bukan mahasiswa yang nyari dosen di sini, di sini dosen cari mahasiswa. Masya Allah. Iya. Ini juga mungkin jadi info untuk teman-teman di Indonesia Iya. ya. Oh, teknik mesin itu butuh banget gitu. Iya. Tapi ada juga sebenarnya yang diterima tapi katanya dikasih kesempatan dari mesin, dikasih waktu, ada yang Japriana dulu dikasih waktu tapi karena tidak qualified TOEFL-nya jadi dikasih waktu setelah dia tidak bisa. Ya mungkin bisa jadi seperti itu, tapi di sini lebih longgar lah persyaratan supaya bisa masuk jurusan engineering kayak itu, sepengetahuan saya. Terus kemudian yang pasti juga kita harus ngambil jurusan yang linear ya, misalkan Anda satu teknik mesin ya S2 juga harus teknik mesin gitu kan. Di sini Nggak bisa kalau S1-nya teknik mesin, daftarnya S2 bahasa Arab. Nah, itu nggak bisa. Kecuali kalau mau jadi mustami kayak gitu, pengalaman saya bisa gitu kan. Kayak saya Jadi pagi jangan mustami. ada yang ngeyel ya. Saya maunya belajar Islam ke Saudi itu karena ada beberapa teman itu begitu. Iya. Udah dikasih tahu antum yang linear. Iya. Ternyata memang saya mau belajar Islam, ya udah dikasih tahu. Nggak bisa, susah untuk diterima kalau nggak linear. Kalau Ustaz Budi kira-kira dari seluruh berkas yang ajukan itu yang paling berpengaruh sehingga Kensawat mempertimbangkan Ustaz diterima berkas yang mana? Ini waktu pendaftaran yang mana nih? Karena Iya, saya 2 kali daftar. S2. S2 waktu itu sih karena kalau untuk nilai kayaknya nilainya saya nggak bagus juga ya. Untuk ijazah juga waktu S2 ini saya pakai ijazah apa? Biasa. Saya ada ijazah Libya, ijazah Mediu, tapi saya daftarnya pakai ijazah Institut Agama Islam Al-Aqidah ya. Wah, saya jadi buka rahasia teman-teman. Itu takhususnya PAI, cuma mungkin bukan itu yang jadi pertimbangan ya. Yang jadi pertimbangan itu ketika tes wawancara. Waktu itu kan sempat tes di sini kan? Iya, sempat tes. Dan waktu itu di aula ya, di aula jaringan satu sekitar 300 orang. Itu satu jurusan saya itu. Dan diterimanya cuma 8 orang. Ya. Diterimanya 8 orang, itu ya 300 orang. Semua pakai simak, semua Arab, semua. Ya, saya sendiri yang pakai kemeja. Datang dan ketika tes itu nggak nanya tentang konten takhusus saya ya. Tapi nanya tentang bagaimana Indonesia. Puncak. Ya. Dakwah di Indonesia bagaimana ya, saya sampaikan aja dakwah di Indonesia ya, alhamdulillah saya termasuk ya sempat berdakwah di masyarakat, terus tentang masalah pemikiran Islam di Indonesia, mazhab juga. Jadi ketika itu ada salah satu pengujinya itu bilang insya Allah kamu lulus kan, lulus. Nah dan ternyata emang alhamdulillah nggak disangka-sangka gitu. Dan qadarullah pada saat itu ketika saya proses di bagian imadah dirasat kuliah, saya termasuk yang dicoret namanya. Ada namanya udah lulus tapi yang dicoret kenapa? Karena umurnya udah kelewat. Kelewat 30 tahun, kelewat 2 tahun. Tapi saya coba ngobrol-ngobrol, lobby itu dapat ACC dari Ma'ali Mudir ya, dari rektor. Akhirnya kemudian bisa. Ya. Dan ya informasi bagi teman-teman, saya sekarang kan ambil di usul tarbiyah ya. Kalau di Indonesia kayak semacam filsafat pendidikan. Ini juga mungkin jadi pertimbangan karena ada saja tiap tahunnya orang Indonesia itu yang daftar ke jurusan ini gitu. Dan seperti waktu angkatan saya dulu juga ada, cuma kan dia nggak bisa ikutan tes, dan tahun ini juga ada, kemarin juga yang daftar gitu ya. Jadi ini tuh jurusan sebenarnya dan kompetitif. untuk orang Arab sih mungkin begitu ini ya, karena nanti kan Tergolong kompetitif dan favorit di sini. tergolong seperti itu. Jadi pemikir-pemikir di pendidikan apa tuh milihnya di sini jurusan ini. Karena kayaknya tarbiyah memang asalnya KS. Ke ini ya, kebijakan gitu ya, lebih ke kebijakan masalah pendidikan. Itu beberapa teman saya, banyak di antara mereka ada yang rata-rata PNS ini ya. Jadi dia belajar gitu, tugas kuliah begitu. Dan kendalanya memang seperti yang dikatakan Ustaz Kaisar,
Kalau yang non dirasat Islamiyah yang pakai bahasa Arab adalah pakai lahjahnya, dialeknya Amiyah, itu yang agak susah. Kalau Amiyah Kaiser dan secara kultur sendiri ya Ustadz ya, karena teman saya adalah teman orang Saudi dan menyesuaikannya itu agak nanti kita bahas masalah tantangan agak teman-teman dan ribet sedikit ya. dosen dan seterusnya. Masalah siapa yang beri rekomendasi Ustaz? Dan Nah, apakah ini berpengaruh atau Terus terang kayaknya memang salah satu faktor yang sangat mempengaruhi setelah nilai IPK itu rekomendasi. Dan saya yang memberi rekomendasi saya adalah mantan dekan saya di Unhas dan dekan baru ketika itu. Jadi dua, satu dekan, satu mantan dekan. Yang satu mantan dekan rahimahullah. Jadi itu dua rekomendator untuk S2, S3, S3. Kalau rekomendator dua itu harus mantan dekan. Dan di situ juga perlu diketahui teman-teman bahwa kekuatan sebuah rekomendasi itu sangat berpengaruh dan siapa yang memberi rekomendasi, apa perannya orang yang memberi rekomendasi itu juga sangat diperhatikan. Nah, lagian itu kan mantan dekan dan dekan. Jadi itu. Kalau misalkan teman-teman bisa, tapi biasanya yang ngasih rekomendasi itu ada orang yang pernah mengajar. Nah, kebetulan orang yang pernah mengajar itu ya dosen saya itu mantan dekan dan dekan. Jadi orang biasa tidak dikasih rekomendasi dari orang yang tidak diajar. Minta ke orang yang udah semakin tinggi posisinya, orang yang pernah ngajar itu semakin diperhitungkan. artinya memang di Saudi ini cukup mempertimbangkan rekomendasi. Cukup. Iya. Karena dia mau melihat kelayakan akademik kamu. Gak cuma di Saudi sebenarnya Mas, tapi di belahan dunia mana juga pasti iya. diperhatikan yang seperti itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau daftar cari rekomendasi ya silahkan cari yang profesor ya, udah profesor. Profesor. Dia punya impact faktor yang besar di jurnal internasional kayak gitu kan. Karena mungkin kadang jabatan di kantor nggak dilihat ya, mungkin dilihat dari publikasi ilmiah yang si rekomendasi kita, kalau misalnya rekomendasinya publikasi ilmiahnya banyak, terus kemudian impact faktornya itu besar gitu, kemungkinan besar itu akan menolong kita supaya kita bisa diterima. Maksudnya siapa yang beri rekomendasi? Kalau waktu itu saya yang ngasih rekomendasi adalah dosen pembimbing skripsi saya, kebetulan beliau udah dokter juga PhD ya, dan impact faktornya cukup tinggi di publikasi ilmiah internasional kayak gitu kan. Terus yang satunya profesor. Jadi memang penting sekali ya kita punya dapat rekomendasi dari orang lain seperti itu. Kayak gitu. Budi, rekomendasi? Ya karena mungkin beda jurusan ya. Kalau yang ulum atau yang sains mungkin rekomendasi sangat penting. Iya. Waktu itu saya rekomendasi dari yayasan aja, yayasan kecil dari Cirebon ya, rumah. Jadi mungkin setiap departemen itu berbeda-beda kebijakannya. Kalau yang saya dapati seperti itu sih, jadi rekomendasi biasa-biasa saja, bukan dari dosen maupun bukan dari pengajar ya, karena saya juga waktu itu posisi di sini saya minta rekomendasi dari yayasan aja tempat saya ngajar. Dan kalau di jurusan di kuliah tarbiyah itu yang jurusan pendidikan ya seperti kurikulum maupun yang manajemen pendidikan ataupun yang kayak saya ini usul tarbiyah, itu yang paling besar adalah ketika ada surat keterangan bahwa yang bersangkutan pernah menjadi guru atau ngajar. Ya, itu sangat dipertimbangkan. Mungkin yang ditarbiyah. Pengalaman Ya, yang itu mengajar. pengalaman mengajar nilainya sangat besar karena saya kebetulan lihat ya di bagian di panitia ketika tes itu apakah ada surat keterangan ngajar contreng, dan itu sangat besar nilainya. Kemudian di antara nilai besar adalah ketika dia alumni sini gitu ya. Itu nilai plus. Ya, saya waktu itu ditulis bukan alumni sini karena daftar pakai ijazah dari kampus Indonesia. Bahkan ketika ditanya di tes itu dari kampus mana Indonesia, ya saya sebutkan. Nah, di kampus ini gimana katanya gitu. Ya saya jelaskan aja kampus yang ya diakui oleh pemerintah Indonesia, dan saya juga pernah belajar bahasa Arab di kampus Saudi gitu kan. Saya sampaikan seperti itu, dan untuk beberapa jurusan seperti di tempat saya itu sampai sekarang tidak butuh TOEFL. Ya, tidak butuh TOEFL, hanya memang kendalanya nih Ustaz Subhan, untuk yang di kuliah tarbiyah itu ada tesnya.
tes langsung. Ini Jadi yang susah tuh. untuk yang di Indonesia Yang di gimana? Indonesia Nah, terus. cuma yang daftar tahun ini nih, Hmm. Masya Allah ini diuntungkan ya karena corona jadi nggak ada tes, hanya seleksi berkas saja itu bisa masuk. Itu tidak bisa tes pakai media Skype. Ada atau apa. beberapa kawan yang memang seperti itu, tapi untuk yang di jurusan saya itu mungkin yang datang sendiri aja ada ratusan orang, yang diterimanya paling 8 orang kok. Ngapain capek-capek gitu kan? Mungkin seperti itu. Itu tadi, kalau ijazahnya adalah bahasa Arab atau dirasat Islamiyah, coba daftarnya di Ma'had Lughawiyah. Itu artinya yang lebih mudah masuk Iya, ya. kalau sudah di Ma'had Lughawiyah, misalnya diploma Ali ya, bangsat kemudian baru dia di kuliah tarbiyah gitu. Cuma yang jadi masalah di Ma'had Lughawiyah juga, itu satu kelas itu paling banyak 12 orang. 12 orang itu waktu saya, dan angkatan setelah saya malah nggak sampai 12 ya. Itu kan dari sekian puluh negara ya, dipilihnya cuma 12. Iya. Jadi ya persentasenya sangat kecil sekali. Tapi kalau nggak dicoba kan nggak tahu ya. Tawakal doa ikhtiar. Ya, banyak ya kawan-kawan itu yang minta saran, bagaimana sih caranya? Caranya ya daftar aja terus banyak-banyak doa gitu ya. Nanti kalau sudah rezekinya, insya Allah bisa. Yang pasti harus sabar ya Pak ya. Jadi karena habis daftar nggak langsung keterima gitu. Iya. Nunggunya agak lama. Jadi memang. 3 tahun ya Mas Adil ya. Ya saya Ya nunggunya saya 3 juga tahun. sama sih, sekitar 2 tahun juga. 2 tahun atau 3 tahunan. Saya udah lupa itu. Iya. Tiba-tiba dapat email aja. Email apa ini? Memang agak lama kalau kuliah di Saudi ini nunggunya.